surga dan neraka itu bukan cuma nanti pada hari kiamat saja, tetapi surga dan neraka itu sudah ada sejak sekarang. Orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah nanti pada hari kiamat, itu sudah masuk dalam surganya Allah sekarang ketika hidup di atas dunia. Sebaliknya orang-orang yang nanti dimasukkan ke dalam neraka di akhirat, itu hari ini pun mereka telah masuk ke dalam neraka dunia. Jadi ada surga dunia, ada surga akhirat, ada neraka dunia, ada neraka akhirat. Adakah tanda-tanda orang yang sudah masuk ke dalam surga saat ini? Ada. Adakah tanda-tanda orang yang sudah masuk ke dalam neraka Allah sekarang ini? Ada. Tanda-tanda itu ada. Allah menjadikan sesuatu itu dengan tanda-tanda. Semuanya ada tanda-tanda. Tanda-tanda orang beriman ada. Tanda-tanda orang kafir ada. Tanda-tanda orang munafik ada. Tanda-tanda orang bersyukur ada. Tanda-tanda orang berzikir ada. Tanda-tanda orang beruntung ada. Tanda-tanda orang rugi ada. Semua ada tanda. Semua ada tanda. 6.664 Al-Quran, ayat Al-Quran, 30 juzuk, 114 surah itu kaya dengan tanda-tanda. Tanda-tanda Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi bergantinya siang dan malam itu tanda-tanda kebesaran Allah liulil albab, bagi orang-orang yang berpikir, orang yang cerdas. Ulil albab itu bukan orang pintar, orang cerdas. Di atas pintar itu orang cerdas. Orang pintar itu punya ilmu karena belajar, itu orang pintar. Orang cerdas itu anugerah Allah kepada dia. Bakatnya memang cerdas ini orang. Jadi begitu. Inilah ilmu para wali-wali Allah itu, kecerdasan. Ulil albab itu wali Allah. Bukan orang pintar saja. Kalau ulil albab itu orang yang cerdas pasti pintar. Orang pintar belum tentu cerdas. Maka kata Nabi, orang yang cerdas itu bukan orang yang banyak gelarnya, bukan. Orang yang cerdas itu orang yang banyak mengingat mati, kata Nabi. Aneh kan? Bagi kita orang yang pintar itu, ya orang yang punya ilmu, orang yang punya banyak titel. Tapi menurut Nabi bukan. Kenapa? Orang yang cerdas itu bisa memandang apa yang bukan hari ini dia bisa pandang. Orang cerdas itu ulil albab tuh. Udah terbuka hijab sama dia, ulil albab tuh. Terbuka hijab tuh, terbuka dinding tuh. Maka rahasia Allah kepada makhluk, ya. Tapi rahasia Allah kepada walinya tidak ada. Allah tidak berahasia dengan kekasihnya. Itu yang ilmu dimiliki oleh para aulia. Itu ilmu yang dimiliki para wali-wali Allah. Mati itu rahasia, ya. Tapi mati itu bukan rahasia bagi wali Allah. Inna awliyaullah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali Allah itu la khaufun. Tak ada rasa takut. Dan tak ada rasa gentar di hati mereka. Bukan orang pintar. Wali Allah. Jadi siapa yang wali Allah tuh? Orang yang tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa takut dalam dirinya. Di dalam surah At-Taubah ayat 18. Walam yakhsa illallah. Tidak ada takut kepada apapun selain kepada Allah. Dan ini bukan di sini tempatnya, di sini. Di sini. Di hatinya. Sampai-sampai di dalam Al-Quran pun wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kepada Allah sampai datang keyakinan. Yakin dengan apa? Yakin dengan adanya mati. Maka al-yakin di situ disebutkan mati oleh para mufassirin kita.
Tapi sebagian mufassirin lain pun menafsirkan itu keyakinan, kesungguhan, ketekunan. Inilah ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jadi ulil albab itu orang yang cerdas. Siapa itu ulil albab, orang yang cerdas? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ulil albab itu orang yang cerdas, itu orang-orang yang berzikir kepada Allah pada saat berdiri, duduk dan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka berpikir, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Dan yang ketiga, mereka berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, enggak ada yang kau jadikan sia-sia. Semua ada hikmah. Makanya ada satu pengajian namanya ngaji al-hikmah, ngaji hikmah. Enggak ada yang sia-sia. Bagi kita banyak ruginya. Maka orang yang beriman itu enggak ada ruginya. Baca dalam surat Al-Asr. Illal ladzina amanu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu. Kecuali yang beriman. Orang beriman enggak pernah rugi. Dikasih sakit, untung. Dikasih miskin, untung. Dikasih cobaan, untung. Itu kalau orang beriman. Maka doanya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang sia-sia ya Allah. Saya enggak jadi pegawai negeri hari ini ya Allah, sampai hari ini. Untung mungkin kalau saya jadi pegawai negeri saya enggak bisa mendekatkan diri di akhir usia saya. Memandang semuanya. Untung semuanya. Jadi kalau ada orang Islam rugi kali aku katanya, berarti Islamnya dipertanyakan. Tidak ada orang Islam yang punya konsep rugi dalam hidupnya. Orang beriman tuh konsep hidupnya untung. Kata Allah, illal ladzina amanu. Jadi kalau kita rugi kali aku hari ini, rugi aku. Berarti enggak beriman. Enggak masuk dalam kategori orang beriman. Enggak ada. Rabbana ma khalaqta. Enggak ada yang sia-sia ya Allah. Coba memandang itu. Inilah orang yang husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Baru betul imannya, baru duduk dalam iman. Ini mendatangkan keyakinan, ini enggak main-main. Kata guru saya dulu, orang punya ilmu itu banyak, yang punya nur ilmu itu sedikit kok. Orang punya ilmu itu banyak, tapi yang yakin terhadap ilmunya, jangankan terhadap ilmu, yang dia ucapkan aja pun banyak yang enggak yakin. Mendatangkan yakin, maka itu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kepada Allah, sembah Allah, beribadah kepada Allah sampai datang keyakinan samamu. Yakin betul. Allahu Akbar, bukan aku yang buat ini. Aku nggak bisa ngangkat tanganku. Allahu Akbar, mulut mengucapkan kalam Allahu Akbar, bukan kalamku, terbit dari kalam Allah. Ayo. Ini baru duduk. Ini baru betul la haula wala quwata illa billahnya. Berapa banyak orang hafal la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Tapi itu bohong. Kenapa bohong? Buktinya waktu sholat dia masih merasa dirinya yang sholat. Masih merasa dia yang buat. Tapi udah bilang la haula wala quwata illa billah. Kok masih kita merasa kita yang angkat tangan? Kok merasa misalnya kita yang merasa rusuk? Kemudian muncul kesombongan. Nah, tengok nih kalau beribadah nih macam saya. Kayaknya orang Marendal satu ini nggak ada yang kayak saya sholatnya. Semua masih di bawah saya. Ujub. Nanti kita bahas itu 13 penyakit hati udah pernah kita. Iri, dengki, hasad, hianat, dendam, kesumat, pemarah, riak, sombong, takabur, ujub, merasa diri paling hebat, orang lain salah semua. Ayo. Ini masih numpuk, ibadahmu segunung, hancur. Itu ibadah segunung, kayak mana udah nggak beribadah, punya ini pula lagi. Udah sholat enggak, puasa enggak. 13 ini penyakitnya ada dalam diri dia. Yang punya penyakit 13 ini, ibadahnya segunung pun hancur. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min takbirin. Enggak masuk surga orang yang punya sifat sombong walau sebesar zarah. Jangankan sifat sombong sebesar zarah. Jangankan masuk surga, nyium baunya surga pun dalam hadis yang lain itu enggak bakal.
Coba memandang. Maka duduk kepada tidak ada yang mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala.